Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami Hana, Reva dan Tata selaku mahasiswi Fakultas Psikologi dari Universitas Kristen Maranatha Angkatan 2020. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri yang telah memberikan kami kesempatan untuk masuk ke dalam 25 besar terbaik. Maka dari itu, izinkanlah kami untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan memaparkan karya esai kami yang berjudul Strategi Work Engagement pada model gaya kepemimpinan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, bahwa pandemi membawa dampak kemerosotan yang cukup signifikan pada sektor ekonomi, sehingga banyak perusahaan yang mengalami kondisi sulit. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada periode 15 September 2020, tercatat bahwa 82,85% perusahaan terdampak oleh pandemi COVID-19. Hal ini juga berdampak pada pemotongan gaji karyawan yang nantinya akan berpengaruh pada motivasi dan kinerja karyawan. Berdasarkan survei dari Indonesia Business Coalition for Women Empowerment, diperoleh data bahwa sebanyak 57% karyawan dengan pendapatan di bawah 5 juta per bulan dan 47% karyawan dengan pendapatan di atas 10 juta per bulan mengalami pemotongan gaji akibat dampak dari COVID-19. Beberapa penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara gaji dan kinerja karyawan. Apabila gaji karyawan meningkat, maka motivasi dan produktivitas akan meningkat pula. Sebaliknya, apabila gaji karyawan menurun, maka motivasi dan produktivitas akan menurun pula. Melihat hal tersebut, penurunan motivasi karena adanya pemotongan gaji selama pandemi menjadi penting untuk dibahas. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh Widena dan Sumoharyo pada tahun 2018 serta Jaki pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa motivasi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Dari kedua penelitian tersebut, terlihat motivasi memiliki peranan penting karena akan sangat mendorong kinerja karyawan. Merujuk pada ekspektasi teori, karyawan akan termotivasi untuk bekerja yang disebabkan oleh dorongan eksternal berupa gaji yang dapat membuat karyawan semakin terlibat dalam pekerjaan dan memiliki kinerja yang baik selama bekerja. Namun, pandemi COVID-19 membuat pekerjaan karyawan semakin bertambah, namun gaji mereka berkurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemimpin dapat menerapkan satu dari 4 gaya kepemimpinan yang dapat dikombinasikan dengan strategi work engagement. Ketika karyawan memiliki work engagement, maka akan meningkatkan energi dan antusiasme atas pekerjaan mereka. Di sini, kami akan memberikan gambaran pola-pola strategi yang paling tepat dan efektif yang dapat diterapkan pemimpin perusahaan, serta mengeksplanasikan strategi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang sudah dibahas. Peran dari para pemimpin perusahaan sangatlah penting untuk meningkatkan motivasi para karyawan supaya tetap bekerja dengan optimal meskipun tengah menghadapi fenomena kebijakan pemotongan gaji. Dalam Five Goal Theory menyatakan bahwa tugas pemimpin yaitu membantu kelompok dalam mengatasi berbagai hambatan yang ditemui dan mencapai tujuan yang mereka inginkan. Peningkatan motivasi karyawan sangat diperlukan supaya karyawan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan mendapatkan kepuasan kerja. Oleh sebab itu, gaya kepemimpinan yang tepat dapat membantu pemimpin dalam meningkatkan motivasi karyawan di perusahaannya, terutama masa pandemi COVID-19 ini. Pemimpin dapat mengadopsi satu dari 4 kategori dari model gaya kepemimpinan, sebagaimana gambar yang telah terlihat pada slide ini. Gambar ini dikenal dengan model gaya kepemimpinan yang terdiri dari directive behavior, yang berarti pemimpin memberikan instruksi dan saran untuk menyelesaikan pekerjaan. Achievement-oriented behavior, yang artinya pemimpin berfokus pada hasil kerja tertentu, sehingga mungkin melibatkan tujuan yang menantang bagi kelompok. Selanjutnya, supportive behavior adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin berfokus pada hubungan interpersonal di antara anggota kelompok dengan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Terakhir, gaya kepemimpinan participative behavior untuk pemimpin yang senang mendorong anggota untuk mengambil peran aktif dalam perencanaan pokok kerja dan pengambilan keputusan seperti meminta informasi dari karyawan mengenai pekerjaan dengan meminta saran atau pendapat mereka. Baik, mungkin terdapat pertanyaan,
Gaya kepemimpinan mana yang baik untuk diterapkan pada keadaan pandemi sekarang? Jawabannya adalah keempat kategori gaya kepemimpinan ini dapat diterapkan bergantung pada jenis tugas pekerjaan dan karakteristik karyawan. Nah, pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul di benak kita adalah mengapa pemimpin perlu mengetahui, memahami, dan menerapkan gaya kepemimpinan? Hal ini diperlukan supaya pemimpin semakin memahami bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi karyawan yang menurun pada masa pandemi COVID-19, dan hal ini akan semakin efektif jika pemimpin dapat mengombinasikan gaya kepemimpinan dengan strategi work engagement. Pada gaya kepemimpinan seperti pemimpin perusahaan dapat membantu mengembangkan work-life balance pada karyawan. Bagaimana contohnya? Misalnya, pemimpin perusahaan dapat memberikan liburan atau waktu istirahat yang cukup bagi para karyawannya, mengurangi jam kerja yang panjang untuk menghindari stres dan kelelahan. Mengapa penting bagi para pemimpin perusahaan untuk menerapkan work-life balance? Hal ini akan membuat karyawan merasa lebih bahagia dan termotivasi dalam bekerja yang dapat meningkatkan kinerja mereka. Pemimpin juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dengan memperhatikan pencahayaan, suhu, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang karyawan. Untuk meningkatkan work engagement, pemimpin dapat menerapkan kerjasama tim untuk membuat karyawan merasa dihargai. Penting bagi para pemimpin untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan nyaman, karena akan berimplikasi pada semangat dan kinerja kerja yang lebih baik. Selanjutnya, pemimpin dapat mengombinasikan penerapan gaya kepemimpinan achievement-oriented behavior dengan pemberian reward untuk mendorong peningkatan kinerja dari karyawan. Ingat, reward di sini bukan hanya berbentuk uang saja, namun dapat berbentuk apresiasi seperti ucapan terima kasih, memberikan pujian atas hal-hal baik yang telah diraih, serta pemberian hadiah atau promosi. Jika hal ini dapat dilakukan oleh para pemimpin perusahaan, akan dapat meningkatkan atau memberikan pengaruh positif yang dapat meningkatkan motivasi. Pada penerapan gaya kepemimpinan partisipatif, pemimpin perusahaan dapat melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan dan mendorong karyawan untuk mengekspresikan sisi kreatif ketika mengerjakan sebuah proyek. Melibatkan karyawan dalam berdiskusi akan membuat karyawan merasa menjadi bagian yang penting dalam perusahaan, sehingga dapat meningkatkan motivasi, inovasi dalam organisasi, dan kualitas pengambilan keputusan, bahkan berkontribusi pada kualitas kehidupan kerja serta komitmen karyawan juga dapat meningkat. Sumbangsi dari pembahasan mengenai gaya kepemimpinan dapat diterapkan sebagai strategi dalam mengembangkan work engagement pada karyawan, terutama pada masa pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan adanya korelasi dengan peningkatan motivasi dan kinerja kerja. Bagaimana kita menentukan strategi terbaik yang dapat kita gunakan sebagai pemimpin? Jawaban terkait ini memerlukan fleksibilitas yang bergantung pada perusahaan yang terjadi dalam perusahaan. Dalam implementasinya, strategi yang digunakan dapat dikompilasikan dengan gaya kepemimpinan yang lain untuk memperkuat upaya memotivasi karyawan. Besar harapan kami agar para pemimpin dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan mengombinasikannya dengan strategi work engagement yang dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, dan kinerja karyawan. Tidak hanya para pemimpin, karyawan pun turut berperan dalam strategi ini, yaitu dengan memberikan umpan balik mengenai gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin perusahaan. Oleh karena itu, kami menantikan kerjasama yang baik antara para pemimpin dan karyawan dalam menghadapi situasi sulit saat ini. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatian dan kesempatannya. Semoga sehat selalu.